Poikers, apa kabar semuanya? Aku berharap kita semua baik-baik saja, kita semua dalam keadaan baik, sehat-sehat saja, kita semua dalam keadaan sukacita. Pada sore hari ini kita akan melakukan ibadah persekutuan doa. Aku mau mengajak teman-teman agar kita memberikan hati kita untuk melakukan ibadah persekutuan doa pada sore hari ini. Aku tahu semuanya kita pada kangen buat ibadah di kampus, buat bertegur sapa satu sama lain dan saling ngobrol satu sama lain. Tapi karena adanya pandemi ini, kita tidak bisa melakukan ibadah secara offline dan bertemu dengan teman-teman semua. Tapi aku yakin dan percaya dimanapun kita beribadah, melalui media apapun kita beribadah, aku yakin dan percaya Tuhan selalu beserta kita. Yang penting kita beribadahnya dengan penuh syukur, dengan hati yang sungguh-sungguh dan hati yang penuh sukacita. Sebelum kita melakukan ibadah persekutuan doa ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu pada sore hari ini. Kami masih dapat beribadah Bapak, persekutuan doa kami Bapak. Walaupun Bapak kami melakukannya secara online Bapak, tapi kami akan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada di pribadi lepas pribadi di dalam hidup kami Bapak. Bapak yang baik, kami berdoa Bapak buat semua Poikers ya Bapak. Biarlah ya Bapak, kami semuanya dalam keadaan sehat, kami semuanya dalam keadaan sukacita Bapak, dan pihak perkuliahan kami, Engkau yang memberikan kelancaran apapun itu ya Bapak. Kami dapat mengerjakan tugas-tugas kami dapat mengikuti kelas sesuai dengan jadwal yang telah tersedia ya Bapak. Bapak yang baik, kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini Bapak. Biarlah ya Bapak, Roh Kudus-Mu menemani kami pribadi lepas pribadi dan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapak. Bapak, kami serahkan semua ibadah kami ke tangan pengasihan-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai ibadah kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, aku mau ngajak teman-teman semuanya buat menaikkan penyembahan teman-teman. Aku mau ngajak teman-teman buat mengingat kasih-Nya Tuhan atas hidup kita, atas hari demi hari yang kita lewatin, atas kesehatan yang masih kita terima. Itu semua karena kebaikan-Nya Tuhan, itu semua karena kasih-Nya Tuhan. Aku mau ngajak teman-teman buat sungguh-sungguh memberikan hati teman-teman, buat menaikkan penyembahan teman-teman kepada Tuhan kita, kepada Allah kita yang telah mengasihi kita terlebih dahulu.
Sukacita Bikers. Sekarang kita kembali menaikkan satu lagu pujian kita dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh sukacita dan penuh syukur. Mari kita angkat pujian kita. Kasih
Shalom Boykers. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih teman-teman? Gak berasa ya teman-teman, saat ini kita udah masuk di semester baru, di semester ganjil. Juga ada teman-teman maba kita. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Aku berharap dimanapun teman-teman berada, teman-teman ada di dalam keadaan yang sehat, ada di dalam keadaan yang sukacita teman-teman. Nah teman-teman, saat ini juga kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau dengar suara Tuhan, kita mau dengar apa yang mau Tuhan ingatkan kepada kita tentang fokus on God teman-teman. Kayak kenapa sih di keadaan seperti ini, di situasi seperti ini, kenapa kita nih diingatkan lagi tentang fokus on God. Tapi teman-teman, sebelum kita masuk ke firman kita, aku mengajak teman-teman semua untuk satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Selamat sore Bapak yang baik, selamat sore Tuhan Yesus Kristus, selamat sore Roh Kudus. Sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus kalau hari ini Tuhan Yesus, kami Tuhan anak-anak-Mu Tuhan Yesus masih boleh Tuhan berkumpul Tuhan Yesus untuk menonton persekutuan doa online hari ini ya Bapak. Bapak yang baik, kau kiranya Tuhan sebentar lagi Tuhan Yesus kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kau berkati kami satu persatu Tuhan Yesus. Berikan kami hati seorang hamba Tuhan dan telinga seorang murid Tuhan yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu ya Bapak. Bapak juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan membawakan sharing hari ini Tuhan Yesus. Kau pakai hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap perkataan Tuhan Yesus yang keluar dari mulut hamba-Mu itu adalah kebenaran dari firman-Mu ya Bapa. Berkati kami Tuhan satu persatu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kami undang Tuhan Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita masuk ke firman kita hari ini. Tapi teman-teman, sebelum kita bahas lebih jauh lagi tentang fokus on God, kita mau bahas dulu nih teman-teman arti fokus sebenarnya. Nah teman-teman, kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fokus itu adalah artinya pusat atau inti teman-teman. Pusat atau inti. Jadi kalau misalnya aku utarakan seperti kamera, kalau teman-teman suka foto-foto, suka OOTD, foto makanan, ketika teman-teman memfokuskan kamera teman-teman ke satu titik, pasti titik itu akan lebih jelas kan teman-teman, akan lebih bagus dibanding teman-teman gak fokusin. Ketika teman-teman gak fokusin, bisa nih gambar itu blur atau gambar itu gak jelas. Nah kita juga sering mendengar kalau fokus adalah kunci dari kesuksesan itu teman-teman. Tapi itu benar teman-teman, ketika kita fokus menjalankan sesuatu, ketika kita fokus dengan masa depan kita benar-benar fokus kepada satu tujuan, pasti akan mudah untuk kita mencapainya teman-teman, akan lebih mudah ketika kita fokus daripada kita nggak fokus. Nah teman-teman, tapi kenapa sih harus fokus on God? Kenapa harus fokus kepada Tuhan? Kenapa nggak fokus kepada diriku saja? Kenapa nggak fokus kepada hobiku atau kenapa nggak fokus kepada kebiasaanku saja, kesukaanku saja? Kenapa harus fokus on God? Nah teman-teman, kita mau buka nats kita hari ini ada di 1 Samuel 7 ayat 3. Aku bacakan ya teman-teman. 1 Samuel 7 ayat 3 di sini berbunyi, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Nah teman-teman, kalau di nats kita hari ini itu temanya tentang bangsa Israel melawan kalah Filistin di Mizpah. Nah teman-teman, di situ dibilang ketika saat itu bangsa Israel, kalau aku bilang ya, bangsa Israel itu adalah bangsa yang paling bebal. Kayak padahal Tuhan tuh udah sering bantu, tapi suka banget mengeluh, nggak percaya, tapi balik lagi, tapi begitu lagi. Nah di sini teman-teman dibilang nih, Samuel bilang sama bangsa Israel, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati teman-teman ya, dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing. Kayak tadi aku bilang kalau bangsa Israel tuh suka banget kegoda teman-teman, ketika udah Tuhan kasih misalnya Tuhan kasih sesuatu yang baik, lalu kayak 5 tahun kayak udah mulai menyembah Allah-Allah lain lagi. Makanya di sini dibilang, Samuel bilang, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret. Kalau teman-teman buka di Google, Asitoret itu adalah nama dewi teman-teman.
dari tengah-tengahmu, dari tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Di sini dibilang, si Samuel bilang kepada bangsa Israel kalau ya udah kita tunjukkan hati kita nih sama Tuhan, kita fokus aja sama Tuhan, kita beribadah saja sama Tuhan. Maka hadiahnya adalah ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin pada saat itu. Makanya natsnya adalah bangsa Israel memukul kalah bangsa Filistin di Mispa, teman-teman. Nah, aku juga mau ajak teman-teman untuk buka ayatnya satu lagi, ada di Mazmur 16 ayat 8 sampai 11. Daud di sini katanya Daud, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan di hadapanmu, ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada hikmat dan senantiasa, teman-teman. Kalau dari Mazmur 16 ayat 8 sampai 11 ini dibilang, teman-teman, karena Daud senantiasa memandang kepada Tuhan. Kenapa sih Daud fokus kepada Tuhan? Dibilang karena Tuhan sendiri berdiri di sebelah kanannya dia. Tuhan sendiri yang berdiri di sebelah kanan kita. Ketika kita fokus sama dia, di sini juga Daud bilang dia tidak akan goyah. Dia tidak goyah sebab itu juga hatinya bersukacita karena Tuhan berdiri di sebelah kanannya dia, teman-teman. Dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Itu, teman-teman, ketika kita fokus sama Tuhan, ketika kita senantiasa memandang hanya kepada Tuhan, percaya teman-teman, Tuhan sendiri kok yang akan berdiri di sebelah kanan kita, yang akan membuat kita nggak goyah dan membuat hati kita bersukacita, teman-teman. Dibilang sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku diam dengan tentram, teman-teman. Terus juga sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Tuhan tuh gak akan menyerahkan kita orang-orang percaya ke dunia orang mati, teman-teman. Dan tidak akan membiarkan kita orang kudusnya melihat kebinasaan. Bahkan sebaliknya Tuhan sendiri yang akan memberikan kepada kita jalan kehidupan. Ada sukacita yang berlimpah-limpah dan ada hikmat senantiasa. Gitu, teman-teman. Kalau di sini dari Daud bilang, kenapa dia senantiasa memandang Tuhan? Karena Tuhan sendiri yang berada di sampingnya dia nih. Tuhan sendiri yang berada di sebelah kanannya Daud. Daud tuh nggak akan goyah, justru dia akan bersukacita, akan diam dengan tentram, teman-teman. Ketika dia memandang hanya kepada Tuhan. Terus juga, teman-teman, aku mau ajak teman-teman, satu lagi ayatnya ada di Matius 6 ayat 24. Di sini dibilang, teman-teman, kenapa kita harus fokus kepada Tuhan? Kenapa kita harus fokus on God? Di sini dibilang di Matius 6 ayat 24 dibilang, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon, teman-teman. Kalau mamon itu artinya kepada uang, teman-teman. Nah, di sini dibilang udah jelas banget, kita tuh nggak bisa, teman-teman, mengabdi kepada dua tuan. Kita nggak bisa mengabdi kepada dua Allah. Dua Allah di sini maksudnya, teman-teman, hati-hati, teman-teman. Di kondisi seperti ini, di pandemi seperti ini, udah 7 bulan kita sama-sama melewati pandemi. Mungkin kayak kita mulai bingung nih, mulai stres. Kita mulai sibuk dengan kesibukan kita masing-masing. Kita mulai mungkin teman-teman juga yang suka ngedit udah mulai sibuk gitu, teman-teman, dengan dirinya masing-masing, sampai kita lupa nih sama Tuhan. Gini, teman-teman, it's okay kalau misalnya teman-teman selama pandemi ini mengasah keahliannya teman-teman. It's okay kalau misalnya selama pandemi ini teman-teman fokus nih untuk mengupgrade diri teman-teman jadi lebih baik. Tapi balik lagi, teman-teman, jangan sampai hal itu membuat teman-teman lupa akan Tuhan. Jangan sampai karena teman-teman fokus ke hobi teman-teman atau teman-teman fokus ke pekerjaan teman-teman, sampai teman-teman lupa sampai teman-teman lupa kepada Tuhan, dan bahkan sampai teman-teman
nggak punya lagi nih waktu untuk Tuhan, teman-teman nggak punya lagi waktu berdoa sama Tuhan, teman-teman nggak punya lagi waktu untuk curhat sama Tuhan gitu teman-teman. Itu yang harus teman-teman garis bawahi. Di sini dibilang karena kita nggak dapat nih mengabdi kepada Tuhan, kita nggak bisa teman-teman mengabdi kepada dua Tuhan, karena kita akan membenci kita akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau kita akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi teman-teman, untuk teman-teman semua yang saat ini udah mulai fokusnya terbagi, udah mungkin 1 kali 2 kali 24 jam teman-teman cuma fokus kepada diri teman-teman, fokus kepada tugasnya teman-teman, fokus kepada hobinya teman-teman. Ayo teman-teman balik lagi. Teman-teman pasti percaya kan kalau kita di sini semua diciptakan Tuhan dengan tujuan yang mulia. Kalau teman-teman ingat juga, kita back kepada PD kita 2 minggu lalu tentang moving forward, ayatnya itu dari Yeremia 29 ayat 11. Itu dibilang teman-teman, Tuhan punya rencana nih untuk kita, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Teman-teman percayalah, Tuhan tuh punya menciptakan kita dengan tujuan yang mulia, dengan maksud yang baik, dengan tujuan yang baik teman-teman. Tapi seringkali teman-teman kita nih lupa nih, seringkali di tengah kesibukan kita, seringkali di tengah keadaan kita, banyaknya pilihan membuat kita tuh lupa, membuat kita kehilangan fokus kita yang seharusnya kita fokus sama Tuhan, seharusnya kita fokus menjalani hari dengan tujuannya Tuhan. Tapi seringkali karena banyaknya pilihan, seringkali karena dipengaruhi dengan keadaan, kita lupa fokus kita untuk fokus sama Tuhan. Nah teman-teman, juga apalagi di keadaan seperti ini teman-teman, di pandemi seperti ini, udah 7 bulan juga kita, mungkin ada yang udah mulai stres banget, kayak gue di rumah mulu, gue pengen keluar, gue kangen nih PD bareng, selesai PD kita ngumpul bareng, selesai bengkel juga kita ngumpul bareng, gue kangen itu. Tapi karena pandemi membuat kita stres, membuat kita takut, atau mungkin ada juga yang udah mulai terbiasa sama pandemi. Akhirnya karena situasi yang seperti ini membuat kita itu tadi teman-teman, kita lupa sama Tuhan, kita lupa yang seharusnya kita nih fokus sama Tuhan. Walaupun di keadaan seperti apapun itu, seharusnya kita fokus kepada Tuhan. Nah teman-teman, kita juga mau belajar dari kisahnya Petrus. Itu ayatnya ada di Matius 14 ayat 28 sampai 31. Teman-teman bisa baca sendiri di rumah. Ketika Yesus berjalan di atas air dan murid-muridnya takut, bahkan sampai bilang hantu, dan Yesus bilang, jangan takut, tenang, ini aku. Terus itu Petrus juga bilang kayak, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Dan Tuhan bilang, datanglah. Nah, saat itu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, teman-teman. Awalnya Petrus fokus nih kepada Tuhan, tapi ketika dia ngerasa tiupan angin mulai kencang, ombak juga mulai kencang, maka tenggelamlah dia, teman-teman. Lalu dia bilang ketika dia tenggelam, Tuhan, tolonglah aku. Lalu di situ segeralah Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah teman-teman, dari cerita Petrus ini kita belajar teman-teman, ketika kita fokus kepada Tuhan, bakal banyak nih godaan-godaan kepada kita yang datang. Ketika kita fokus kepada Tuhan, iblis tuh nggak suka teman-teman ketika kita fokus kepada Tuhan. Makanya dia senantiasa menggoda kita, dia senantiasa membuat kita goyah, membuat kita nggak fokus lagi, sehingga kalau di cerita Petrus bahkan dia sampai jatuh dan tenggelam. Tapi Tuhan akan tolong lagi, bahkan Tuhan pun akan mengulurkan tangannya untuk menolong kita, teman-teman. Tapi balik lagi teman-teman, kita tuh harus fokus pada Tuhan. Ketika kita fokus kepada Tuhan, kita akan bisa nih, kita akan bahkan di sini di cerita Petrus, dia berjalan di atas air ketika dia fokus pada Tuhan, ketika dia percaya dan fokus. Tapi gitu teman-teman, bakal banyak godaan, bakal banyak cobaan, bakal banyak yang menggoda kita ketika kita fokus sama Tuhan, ketika kita percaya sama Tuhan. Makanya teman-teman, aku mengingatin teman-teman semua, bakal banyak banget nih teman-teman godaan yang datang kepada kita ketika kita fokus sama Tuhan. Tapi balik lagi teman-teman, kita tuh harus fokus apapun itu keadaannya, bagaimanapun itu godaannya. Percayalah, Tuhan tuh senantiasa kok teman-teman menolong kita. Bahkan ketika tadi kalau di Petrus, ketika dia kehilangan
fokusnya dia. Ketika dia mulai nggak percaya, Tuhan sendiri kok yang akan tolong dia. Tapi jangan sampai nih teman-teman, jangan sampai kita seperti Petrus yang kita harus jatuh dulu, harus tenggelam dulu sampai Tuhan tolong dan bilang, kenapa engkau nggak percaya, gitu teman-teman. Nah teman-teman, setelah aku udah bagi teman-teman apa itu fokus dan kenapa kita harus fokus on God. Sini teman-teman aku mau kasih ke teman-teman juga 3 tips cara untuk kita fokus. Nah yang pertama adalah jaga mata dan jaga hati teman-teman. Kenapa sih kita harus jaga mata dan jaga hati? Itu ayat yang pertama dari Matius 6 ayat 22 teman-teman, kita sama-sama baca. Matius 6 ayat 22. Di sini dibilang teman-teman, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Di sini udah jelas banget dibilang teman-teman, ketika mata kita baik, ketika mata kita terang, teranglah seluruh tubuh kita. Begitu juga sebaliknya, ketika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Itu teman-teman. Yang pertama kita harus jaga mata. Mata kita kan di sini dibilang mata kita adalah pelita tubuh. Jangan sampai nih mata kita nggak baik, jangan sampai mata kita melihat hal yang nggak baik. Karena di sini dibilang tadi, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu teman-teman. Lalu yang kedua, kenapa kita harus jaga hati? Itu ada di Amsal 4 ayat 23 teman-teman. Di sini dibilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan teman-teman. Jelas banget juga teman-teman kenapa kita harus jaga hati, karena dari hati kita lah teman-teman terpancar kehidupan. Jangan sampai nih hati kita ngeluarin hal-hal yang gak baik, dan sampai hati kita mengeluarkan hal-hal yang gak baik, sampai karena dibilang nih, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi teman-teman, untuk tips yang pertama, kita harus jaga mata, dan kita juga harus jaga hati kita teman-teman, supaya kita dapat fokus. Lalu poin yang kedua adalah, setelah kita jaga mata, kita jaga hati, poin yang kedua adalah kita percaya teman-teman. Kita percaya sama hal apa yang kita fokuskan. Kan jangan fokus on God, berarti kita harus percaya sama Tuhan. Nah teman-teman, kalau ngomongin soal percaya, itu kan ngomongin soal hubungan, gimana hubungan kita sama Tuhan. Kayak nggak mungkin dong kita bisa percaya sama Tuhan kalau kita tuh nggak kenal siapa Dia. Gimana bisa kita mau percaya sama Tuhan kalau kita nggak tahu nih Tuhan kita seperti apa, kita nggak tahu Tuhan kita sehebat apa, gitu nggak sih teman-teman? Kayak gimana bisa kayak aku ambil contohnya, gimana bisa gue mau percaya sama orang tua gue kalau gue nggak mengenal orang tua gue? Gimana bisa gue percaya sama teman-teman gue, sama sahabat gue kalau gue nggak percaya sama dia? Nah teman-teman, gimana sih caranya supaya kita percaya? Kalau percaya itu kan ngomongin tentang hubungan ya kan teman-teman. Seberapa baik hubungan kita dengan Tuhan, seberapa intim hubungan kita dengan Tuhan teman-teman. Teman-teman cross check lagi teman-teman. Jangan-jangan selama ini teman-teman gak percaya sama Tuhan, teman-teman ragu sama kuasa Tuhan karena teman-teman gak kenal Tuhan kita, karena teman-teman gak punya hubungan yang baik dengan Dia. Nah, gimana caranya supaya kita dapat memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan adalah kita doa teman-teman, kita podo, kita saat teduh, kita baca firman-Nya. Ketika kita fokus itu kan berarti kita melihat teman-teman, kita melihat firman-Nya. Gimana bisa kita mau melihat firman-Nya kalau kita nggak pernah baca firman-Nya? Gimana bisa kita mau kenal sama Tuhan? Gimana bisa kita mau kenal Dia yang sebesar itu kalau kita nggak pernah baca firman-Nya, kita nggak pernah tahu Dia seperti apa, kita nggak pernah berdoa sama Dia gitu teman-teman. Oke, jadi setelah kita jaga mata, kita jaga hati, selanjutnya kita harus percaya hubungan. Ya kita harus bangun hubungan kita dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan kita saat teduh, dengan kita doa, dengan kita baca firman-Nya teman-teman. Lalu poin yang ketiga adalah gimana cara kita untuk fokus? Kita adalah setia teman-teman. Kenapa setia? Karena seperti tadi teman-teman, kalau dari kisah Petrus, dia di awal percaya nih teman-teman, tapi karena ada sedikit goncangan, ada tiupan angin membuat fokusnya terpecah dan dia jadi nggak percaya dan dia nggak setia. Gini teman-teman, ketika kita fokus pada Tuhan, bakal banyak nih cobaan ke kita, bakal banyak rintangan ke kita. Ketika kita memikul salib pun nggak mudah teman-teman, nggak enak. Ketika kita hidup bersama Tuhan tuh benar-benar nggak enak teman-teman, bakal banyak cobaan, bakal banyak rintangan, bakal banyak yang membenci kita ketika kita mengikut Dia. Yang kita lakukan adalah kita harus setia teman-teman. Apapun itu keadaannya, apapun itu situasinya, kita harus setia. Nah
aku mau ajak teman-teman buka ayatnya di Ulangan 5 ayat 32. Oke teman-teman, di sini dibilang di Ulangan 5 ayat 32, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Teman-teman, kayak tadi udah aku bilang teman-teman, memikul salib itu nggak enak teman-teman. Ketika kita mau fokus kepada Tuhan itu bakal banyak nih teman-teman cobaan yang datang kepada kita, bakal banyak rintangan yang datang kepada kita. Yang kita lakukan haruslah setia teman-teman. Kita harus setia mengikut Dia, kita harus setia nih, apapun rintangannya, apapun cobaannya, apapun situasinya, kita harus setia. Percaya teman-teman, di Ulangan 5:32 dibilang, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Oke teman-teman, dari 3 poin ini teman-teman, ketika teman-teman udah bisa jaga hati, jaga mata, teman-teman juga udah percaya dan setia, percaya teman-teman, ketika teman-teman udah melakukan 3 hal ini, kita dapat fokus kepada Tuhan, kita benar-benar bisa nih fokus kepada Tuhan kita yang besar banget. Percayalah teman-teman, apapun itu teman-teman, apapun itu situasinya, apapun itu masalah yang sedang kita hadapi hari ini, Dia itu gede banget teman-teman. Yang kita harus lakukan adalah fokus kepada Dia, kita harus fokus kepada Dia, cuma kepada Tuhan nih kita harus fokus, kita harus percaya. Nah teman-teman juga, aku mau bagi kayak cerita nih dari Alkitab. Teman-teman bisa baca sendiri ketika dari kisahnya Elia, kisahnya Yosafat, dan kisahnya Daud. Gimana ketika mereka fokus kepada Tuhan, mereka mengandalkan Tuhan, ya Tuhan sendiri kok yang akan berperang, Tuhan sendiri kok yang bakal berdiri di depannya mereka, Tuhan sendiri kok yang bakal berperang melawan musuh-musuhnya mereka, Tuhan sendiri kok yang bakal jagain mereka gitu teman-teman. Jangan pernah takut teman-teman, apalagi di situasi saat ini ya teman-teman, kita ngerasa kayak pandemi nih, ekonomi nih, kayak di PHK nih, bisa nggak ya gue bayar kuliah dengan kondisi yang seperti ini, dengan mungkin orang tua gue pengeluarannya berkurang banget, terus juga bisa nggak ya gue dapat nilai bagus, gue dapat IP bagus, sedangkan kuliah gue online, kuliah gue nggak offline, gue pun nggak diterangin dosen dengan baik. Bisa nggak ya gue dapat IP dengan bagus, kayak bisa nggak ya gue mencapai cita-cita gue, atau mungkin untuk kakak-kakak yang udah sidang kemarin, kayak bisa nggak ya gue di pandemi ini dapat kerja. Mulai takut, mulai khawatir, mulai terbagi lagi fokusnya, yang harusnya kita fokus ke Tuhan, tapi karena pandemi, karena situasi, karena keadaan kita mulai terbagi lagi fokusnya. Aku mau ajak teman-teman untuk yuk teman-teman, kita balik lagi kepada Tuhan, kita fokus lagi kepada Tuhan, karena percayalah apapun itu teman-teman di luar kita, apapun itu saat ini yang sedang kita rasakan, yang sedang kita jalani, percayalah sebesar apapun masalah kita, percayalah Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap masalah kita. Juga aku mau bagiin teman-teman, ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan dan fokus memandang kepada Tuhan, kita akan melihat teman-teman bahwa Tuhan sungguh lebih besar dari masalah yang ada. Itu teman-teman, ketika kita fokus kepada Tuhan, ketika kita melihat firman-Nya, kita bakal tahu nih kayak Tuhan tuh benar-benar, bahkan pikirannya Dia tuh seluas itu, bahkan sampai kita nggak bisa menyelami pikiran Dia, kita nggak bisa nih mengerti kayak sebenarnya Tuhan nih mau apa sih, kayak sebenarnya gue bakal gimana sih Tuhan. Yang kita harus lakukan adalah kita fokus, kita setia, kita percaya, kita harus jaga mata, kita harus jaga hati teman-teman. Cuma itu kok yang perlu Tuhan lakukan, yang harus kita lakukan, fokus sama Dia. Yuk balik lagi teman-teman. Kalau teman-teman mulai lari, teman-teman mulai bingung, teman-teman mulai khawatir, yuk teman-teman kita balik lagi sama Tuhan. Kita percaya kalau Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang hebat, Dia Tuhan yang luar biasa, yang jauh lebih besar dari hal yang kita takutin teman-teman. Nah, satu ayat terakhir teman-teman untuk menutup sharing hari ini. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di situ dibilang teman-teman, itu ayat yang cukup singkat tapi benar-benar berpowerful kalau katanya kemarin Kak Kristo. Di situ dibilang kayak cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya teman-teman.
maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukan cuma kuliah kita, bukan cuma keluarga kita, bukan cuma masa depan kita teman-teman, tapi semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya teman-teman. Tapi apa? Kita harus cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Susah nggak teman-teman? Susah banget. Tapi apa? Kita harus setia, kita harus percaya. Ketika kita sudah cari kerajaannya dan kebenarannya, Tuhan sendiri yang akan menambahkan kepada kita semuanya. Bukan cuma kuliah kita, bukan cuma keluarga kita, bukan cuma pekerjaan kita, tapi semuanya kok Tuhan sendiri yang akan menambahkan kepada kita. So teman-teman, aku mau ingetin lagi teman-teman, aku mau ajak teman-teman untuk balik lagi. Yuk kita balik lagi ke Tuhan, kita balik lagi fokus ke Tuhan. Untuk teman-teman semua, kita sama-sama belajar untuk fokus di tracknya Tuhan, untuk fokus jalan sama Tuhan di tengah keadaan apapun. Pokoknya tetap percaya, teman-teman setia, tetap jaga hati, jaga pikirannya teman-teman. Oke teman-teman, sharing hari ini sudah selesai. Thank you teman-teman untuk waktunya, supaya melalui sharing hari ini kita sama-sama belajar lagi untuk fokus pada Tuhan. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya, aku mau ajak teman-teman kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sungguh terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau Tuhan hari ini Tuhan kami telah mendengar Tuhan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, seperti firman-Mu hari ini Tuhan Yesus, fokus padamu saja Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, kalau di tengah-tengah pandemi seperti ini Tuhan Yesus, di tengah-tengah keadaan situasi kami Tuhan, kami sering sekali lupa akan-Mu Tuhan Yesus. Kami nggak fokus padamu lagi Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan mulai hari ini Tuhan kami mau fokus lagi padamu Tuhan. Kami mau kembali lagi Tuhan kepadamu. Kami mau Tuhan untuk setia Tuhan, untuk percaya Tuhan kalau Engkau Tuhan Yesus jauh lebih besar Tuhan dari segala sesuatunya Tuhan Yesus. Engkau jauh lebih besar dari setiap pergumulan kami ya Bapa. Bantu kami Tuhan Yesus, bantu kami Bapa untuk kami dapat fokus kepadamu Tuhan. Ingatkan kami selalu Tuhan Yesus bahwa Engkau Tuhan Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan, Engkau Allah yang sungguh besar Tuhan, jauh lebih besar daripada setiap masalah kami ya Bapak. Bapak yang baik, kalau kami juga Tuhan sudah selesai pada dengan sharing hari ini Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar hari ini kiranya dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari ini ya Bapak. Kami nggak mau Tuhan hanya menjadi pendengar Tuhan, tapi biarlah Tuhan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk pertolongan-Mu hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan supaya memberkati kami selalu ya Bapak. Juga Tuhan Engkau berkati PD ini Tuhan yang gak selesai nanti ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Visi Poik Agape YAI, kesatuan tubuh Kristus untuk mendatangkan gelombang kegerakan rohani di kampus YAI sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Penjabarannya yang pertama, kesatuan tubuh Kristus berbicara tentang interdenominasi, gereja, dan suku. Yang kedua, gelombang kegerakan rohani di kampus YAI berbicara tentang mencetak pemimpin yang berani menjadi teladan bagi orang lain dan pemimpin yang setia. Yang ketiga, amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 berbicara tentang penginjilan. Matius 28 ayat 19 sampai 20 berbunyi demikian. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas cinta kasih-Mu Bapa, sehingga pada sore hari ini Bapa kami dapat melaksanakan PD online Bapa. Kiranya sharing firman tadi Bapa bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah sharing firman tadi Bapa makin banyak orang yang diberkati Bapa. Bapa, tolong aku berdoa untuk kali Bapa selaku pembicara Bapa. Kiranya Kau saja Bapa memberkati kehidupan dia Bapa. Kiranya Kau saja Bapa yang pegang kendali atas kehidupan dia Bapa. Biar kehendak-kehendak-Mu saja Bapa yang terjadi atas kehidupan kali Bapa. Ku serahkan kali Bapa ke dalam tangan kasih-Mu saja Bapa. Bapa, tolong aku berdoa untuk Bapa yang baru bergabung dalam kampus kami, yaitu kampus YAI Bapa. Kiranya Engkau saja Bapa memberkati mereka dalam kehidupan akademik mereka Bapa, sehingga mereka menjadi anak-anak luar biasa Bapa dalam kehidupan akademik mereka Bapa. Bapa, biar Engkau saja Bapa yang ketuk pintu hati mereka Bapa, sehingga mereka mempunyai suatu kerinduan untuk pelayanan Bapa, sehingga mereka mau melayani dengan setia dan tulus hati Bapa. Aku serahkan para maba ini dalam tangan kasih-Mu saja Bapa, biar Engkau saja yang berkenan dalam kehidupan mereka Bapa. Bapak, terlebih aku berdoa untuk sistem kami Bapak, yaitu pembelajaran online Bapak. Mungkin Bapak Engkau tahu Bapak banyak hambatan dalam pembelajaran online ini Bapak, banyak sekali kendala-kendala yang terjadi dalam pembelajaran online ini Bapak. Bapak, kiranya campur tangan-Mu saja Bapak, sehingga pembelajaran online ini bisa berjalan dengan lancar Bapak. Aku serahkan pembelajaran online dalam tangan kasih-Mu saja Bapak, biarlah oleh campur tangan-Mu saja pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar Bapak. Bapak, tolong aku berdoa untuk kampus Bapak, yaitu kampus YAI Bapak. Biarlah dari kampus YAI Bapak terang kasih-Mu selalu terpancar Bapak. Biarlah oleh kampus kami Bapak banyak orang-orang yang makin diberkati lagi Bapak. Bapak, kiranya Engkau berkati Bapak. Engkau tahu kurang lebih kampus kami seperti apa Bapak. Engkau saja Bapak yang memberkati kampus kami Bapak. Kiranya campur tangan-Mu saja Bapak yang terjadi dalam kampus kami Bapak. Kuserahkan segala masalah-masalah kurang lebihnya kampus kami dalam tangan kasih-Mu saja Bapak. Biar Engkau saja pegang kendali atas kampus kami Bapak. Bapak, tolong aku berdoa untuk para poikers Bapak yang sedang dalam masa pergumulan atau yang sedang sakit Bapak. Engkau tahu Bapak apa yang sedang dipergumulkan Bapak. Kiranya Engkau pegang tangan mereka Bapak, sehingga mereka tahu Bapak mereka tidak jalan sendiri Bapak. Mereka tahu mereka mempunyai Tuhan yang bisa mereka andalkan Bapak. Engkau tahu apa yang mereka pergumulkan Bapak. Kiranya campur tangan-Mu saja Bapak yang bisa menyelesaikan segala pergumulan mereka Bapak. Bapak, aku berdoa untuk mereka yang sedang sakit Bapak. Kiranya lebih kuasa-Mu saja Bapak, segala macam penyakit akan disembuhkan Bapak. Kiranya Engkau saja Bapak yang di tangan kasih-Mu saja Bapak yang selalu melindungi para poikers dimanapun berada Bapak. Aku serahkan para poikers dalam tangan-Mu saja Bapak. Biar Engkau saja pegang kendali atas kehidupan para poikers Bapak. Bapak, tolong aku berdoa untuk bangsa Indonesia Bapak. Engkau tahu Bapak bangsa Indonesia sedang goyang saat ini Bapak. Kiranya bangsa Indonesia sedang sakit saat ini Bapak. Kiranya Engkau saja Bapak yang selalu ada untuk bangsa Indonesia Bapak. Engkau tahu Bapak kejadian kemarin Bapak yang demo dan corona Bapak. Engkau tahu Bapak apa masalah-masalah yang terjadi di negeri kami ini Bapak. Kiranya Bapak turun tangan Bapak, kiranya campur tangan kasih-Mu saja Bapak yang terjadi dalam bangsa kami Bapak. Kiranya Engkau pulihkan bangsa kami Bapak. Kiranya Engkau saja Bapak yang curahkan kasih-Mu Bapak. Aku tahu Bapak banyak masalah yang terjadi dalam bangsa ini Bapak, maupun dalam hal demo maupun corona Bapak. Engkau saja Bapak yang pegang kendali Bapak. Kiranya Bapak melalui nama-Mu saja Bapak bangsa Indonesia akan dipulihkan lagi Bapak. Bapak, mungkin doa ini kurang sempurna Bapak, mungkin doa ini masih banyak kekurangan Bapak, tapi kusempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah dalam kerajaan-Mu, tiada kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, kekal sampai selamanya. Amin. Arahkanlah kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita dan Tuhan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apapun yang kita perbuat, Tuhan yang buat berhasil. Penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan, dan perlindungan Tuhan selama-lamanya beserta dengan kita sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. Besar anugerah-Mu.
Anugerah